Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Nah, ini sekarang malam Jumat guys ya. Jadi malam Jumat dan saya pun sendirian di rumah gitu kan. Nah, seperti biasa memang saya masih terus sendiri di rumah kan. Jadi kata orang kan malam Jumat itu adalah suatu hal yang menyeramkan, suatu hal yang angker gitu. Nah, di malam Jumat kita akan bahas tentang setan. Apa itu setan? Nah, bagi Anda yang belum tahu apa itu setan, jadi gini. Setan itu adalah label yang diberikan kepada bangsa jin dan manusia yang mereka melakukan maksiat. Ya, itu disebut setan. Jadi setan itu adalah bukan esensi makhluk, tapi adalah label. Ngerti ya? Contoh kayak manusia kita kenal makhluknya namanya manusia. Nah, kita mengenal ada manusia yang psikopat, manusia yang koruptor, manusia yang jujur, manusia yang tidak jujur. Nah, itu adalah label. Setan juga label, ya. Label yang dilekatkan kepada jin, bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi setan itu bukanlah makhluk yang akar makhluk gitu, bukan seperti manusia itu jin. Dia adalah label, sekali lagi label ya, tempelan. Jadi Anda bayangkan misalnya kayak misalnya ada kita sebut suatu produk misalnya produknya itu namanya adalah ya misalnya produk namanya mobil. Nah, itu produknya. Kalau misalnya mobil itu digelari sebagai mobil sport, nah itu labelnya. Di mobil sport artinya harus bedakan antara mobil dengan sportnya. Mobil adalah barangnya, sport adalah labelnya. Sama kayak manusia dan jin adalah makhluknya, setan adalah labelnya. Maka dikatakan bahwa jadi kalau ada manusia yang suka berbuat maksiat atau jin yang suka berbuat maksiat, karena jin itu diciptakan mirip manusia dalam artian cuma beda alam, tapi mereka tuh memang punya kemampuan yang beda sama manusia, tapi dalam hal kehidupan kurang lebih sama kayak manusia. Mereka juga hidup beragama, mereka punya kepercayaan, mereka juga hidup berkomunitas, dan mereka juga punya keyakinan gitu kan. Jadi kurang lebih sama, kita juga sama kurang lebih gitu kan. Nah, jadi cuman bedanya mereka di alam gaib. Jadi antara bangsa jin dan manusia ya, itu adalah jadi kalau kita tahu bahwa ini kalau kita berbuat maksiat, jin juga berpotensi berbuat maksiat ya. Kalau jin itu ada yang kafir, ada yang muslim, manusia juga begitu gitu kan. Jadi itu harus dipahami guys. Jadi itulah kesamaan kita dengan bangsa jin. Cuman kita kan diciptakan dengan dengan derajat lebih tinggi daripada bangsa jin gitu kan. Makanya dulu itu ketika kejadian Adam menciptakan itu kan jin dan malaikat disuruh sujud untuk menghormati Adam sebagai manusia ciptaan Tuhan yang derajat lebih tinggi daripada bangsa jin dan malaikat. Tapi jin menolak. Nggak semua jin menerima, ada sebagian jin menolak. Nah, mereka itu yang dilabeli sebagai iblis. Jadi iblis dan setan itulah label. Cuman iblis itu adalah labelnya melekat, ya, melekat. Jadi memang permanen, karena memang iblis itu udah ada perjanjian dengan Tuhan. Jadi iblis ini sedikit menyinggung iblis ya. Jadi iblis itu adalah jin yang membangkang pada Tuhan, yang disuruh Tuhan untuk menghormati sujud Adam pada Adam gitu. Iblis jin lah itu, sehingga mereka disebutlah sebagai iblis gitu kan. Nah mereka punya perjanjian yang spesial dengan Tuhan, di mana mereka tuh diperbolehkan untuk menyesatkan manusia ya hingga akhir zaman. Tapi Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya kamu tidak akan bisa menyesatkan manusia yang beriman dan taat kepadaku. Jadi yang bisa disesatkan itu adalah manusia tidak beriman atau orang kafir. Orang beriman itu akan susah disesatkan kalau nggak mau dibilang tidak bisa guys. Tergantung kadar keimanan dan ketawaannya gitu kan. Nah, jadi iblis ini sifatnya permanen. Karena dia adalah direngkot guys. Jadi jin yang mula-mula gitu, yang hidup di zaman Nabi Adam, yang kita tahu ada manusia pertama diciptakan. Otomatis kan berarti kan ini tuh dekat dengan penciptaan alam semesta. Karena kan Tuhan tuh menciptakan semuanya dalam satu rangkaian, yang mana itu prosesnya tuh tentu kita nggak tahu dalam kadar Tuhan tuh, misalnya kita ngomong dekat dalam kadar Tuhan tuh jauh misalnya gitu kan. Kayak kita mengatakan bahwa satu hari kita tuh beda dengan satu hari Tuhan. Tuhan tuh mungkin
bagi Tuhan satu hari, bagi kita mungkin ribuan tahun atau jutaan tahun itu kan. Nah, itu kadar berbeda. Tapi intinya adalah ketika Tuhan itu menciptakan jin yang disebut iblis ini, dilabeli iblis karena dia bangkang sama Tuhan, itulah dekat-dekat, bukan dekat lagi ya. Memang eh, pada masa Adam, memang maka diciptakan lebih dulu. Jin ini diciptakan lebih dulu, baru Adam. Jin dan malaikat diciptakan lebih dulu, baru Adam. Nah, jadi jin itu terbagi dua. Pada waktu pertama kali Adam diciptakan itu jin terbagi dua. Ada yang mengikuti bersama malaikat, ada yang tidak mengikuti. Nah, tidak mengikuti lah yang disebut sebagai iblis, dan itu permanen. Ya, mereka tuh bahkan usianya itu ditangguhkan. Ya, hingga akhir zaman ditangguhkan usianya. Karena mereka tuh memang dendam sama manusia gitu kan. Karena gara-gara kita dia tuh jadi sombong, sehingga dia tuh dihukum kekal di neraka. Nah, setan adalah anak-anak buahnya. Makanya jin yang iblis ini, yang membangkang ini, mengambil anak buah dari bangsa dia juga dan dari bangsa manusia. Jadikan itu pasukan yang kita tahu dilabeli dengan setan. Ya. Nah, ini iblis ini berusaha untuk mencuci otak kita dan mencuci otak bangsa jin. Ya, yang jinnya tentu yang kafir, ya, bukan yang muslim. Karena muslim itu ada juga sih yang jin muslimnya juga kayak kita kan, orang muslim juga ada yang perilaku seperti setan gitu, yang suka berbuat maksiat, ada juga. Tapi kan lebih banyak orang-orang yang atau jin yang bukan muslim. Karena jin yang muslim tentu ada aturannya, tinggal mereka patuhi apa tidak gitu kan. Jadi intinya adalah apa ya saya bilang ya. Jadi ini adalah suatu hal yang harus dimengerti, guys. Suatu hal yang kita harus pahami bahwa setan adalah kita. Jadi kalau saya berbuat maksiat nih ya, saya berbuat maksiat dalam artian saya sedang berbuat maksiat, berarti saat itulah saya harus dilabeli sebagai setan. Jadi saya tidak pernah marah ketika orang bilang bahwa ketika saya bermaksiat kan kamu setan. Memang itu memang fakta. Kita tuh ketika bermaksiat itu label kita nempel pada kita itu setan. Jadi Anda jangan marah kalau ada orang yang mengatakan Anda itu setan ketika Anda sedang bermaksiat. Nah, makanya karena itulah memang perilakunya iblis gitu. Ya, suka maksiat. Manusia itu kan dikasih pilihan, opsi. Ya, apa bermaksiat apa tidak. Tapi karena itu adalah kelakuan iblis, memang dia tuh memang rajanya maksiat, karena dengan maksiat itulah bisa mengantarkan kita semua ke neraka dengan maksiat itu. Karena kunci masuk neraka kan adalah selain durhaka pada Tuhan, alias kita tuh tidak menyembah Tuhan yang benar, juga kita tuh bermaksiat. Itu kunci untuk menyusul neraka, guys. Itu poinnya. Jadi iblis tentu suka dengan maksiat, sehingga dia tentu akan kita juluki sebagai raja maksiat, iblis itu kan. Jadi dia akan mencari pasukan, ya, dia akan terus mengompori bangsa jin manusia untuk agar bermaksiat. Sehingga apa gunanya agar orang lain atau jin-jin lain itu terpengaruh, sehingga ikut melakukan maksiat sama dengan mereka, sehingga maksiat itu menyebar. Itu tujuan program dari iblis ini. Nah, jadi apakah setan bisa disadarkan? Bisa. Yang nggak bisa sadarkan adalah iblis. Jadi iblis itu adalah permanen. Ingat ya, iblis itu adalah labelnya permanen. Dia tidak akan bisa Anda sadarkan, nggak bisa. Karena dia adalah lingkupnya. Ibaratnya kalau kita lihat ya, contoh kayak sekarang ini adalah ada suatu suatu sekte misalnya. Ada sekte penyembah setan misalnya. Nah, anggaplah gitu kan. Nah, yang bisa kita sadarkan adalah pengikutnya, yang bisa kita sadarkan peluangnya besar. Yang ketuanya nggak bisa, karena dia tuh memang dia bikin program, gimana lagi coba kita mau pengaruhi dia, susah guys. Yang bisa kita pengaruhi adalah umatnya, pengikutnya. Bisa pakai iblis juga bisa lagi, apalagi dia sudah ada penyelenggaraan dengan Tuhan untuk misalkan kita. Jadi iblis permanen, setan permanen. Jadi setan tuh label yang terikat kepada orang atau bangsa jin yang ketika mereka melakukan maksiat atau mengajak kepada kemaksiatan, guys. Itu sepahami. Jadi kalau Anda misalnya melihat ada film horor, ya, ketika film horor itu ada adegan penampakan misalnya, film horor, tiba-tiba ada muncul suatu penampakan, entah misalnya susah ngesot kah atau pocong, nah itu adalah ada sebut setan benar. Tapi ingat, itu setan itu bukan makhluknya. Setan bukan makhluknya, tapi adalah labelnya. Makhluknya apa? Jin. Jadi ada sebut jin benar, ada sebut setan juga benar. Nah, tapi harus bisa bedakan ya. Jin dalam artian itu adalah esensi atau makhluknya. Setan adalah labelnya. Karena kan ketika jin itu kan tahu bahwa masuk ke alam manusia itu adalah hal yang terlarang.
Mereka tuh tidak boleh mengganggu kita, sama kita nggak boleh mengganggu jin, apalagi mengganggu manusia kita nggak boleh, apalagi ganggu bangsa jin. Ini nggak boleh saling mengganggu. Karena kita tuh meskipun beda alam harus hidup berdampingan, gitu kan? Makanya tempat-tempat seperti itu kita harus sopan lah. Kita tahu situ ada penunggunya. Ya kita ucapkan salam lah misalnya, gitu kan? Ya kalau Anda yakin bahwa di situ banyak jin muslim, ya ada ucapkan assalamualaikum. Tapi kalau ada yakin di situ banyak jin yang nggak muslim atau ada ragu itu jinnya campur, mungkin ya sebutkan aja selamat pagi atau numpang ya gitu. Jadi itulah orang mungkin dulu saya waktu kecil saya lihat orang itu tuh kayak orang gila guys, kok ngomong sendiri. Padahal tidak. Ingat, Tuhan menciptakan hal-hal apa makhluk gaib. Nah itu mereka bisa mendengar suara kita dan kita nggak bisa dengar suara mereka. Jadi ketika kita ngomong, mereka tahu apa maksud kita situ. Karena jin makhluk gaib itu tidak bisa baca hati manusia. Karena hati manusia itu yang bisa baca cuma Tuhan. Mereka cuma makhluk sama kayak kita. Jadi mereka tuh hanya tahu maksud kita tuh dari lisan kita. Karena mereka tidak tahu isi kita. Jadi kita tuh ngomong, saya ada tujuan apa ke tempat ini, sehingga mereka tidak ganggu kita gitu. Kalau mereka ganggu kita juga masih kelewatan namanya. Itu setan itu. Udah dibilangin masih ngeyel, itu setan gitu kan. Masih gak kita ganggu ya. Nah, memang sifat setan itu sifat label yang orang apa jin bangsa di manusia yang punya label setan kan masih banyak segitu, suka mengganggu, suka bermaksiat gitu kan. Jadi kalau jin muslim udah tahu itu, dia tidak akan masuk ke alam manusia. Dia tidak akan membentuk penampakan. Karena penampakan adalah proses di mana mereka masuk ke alam kita. Ya, pindah alam itu penampakan itu adalah proses, bukan cuma proses, mereka bahkan sudah masuk ke alam kita gitu kan. Nah, dan itu mereka menjadi lemah di situ. Gitu, bisa menjadi lemah karena mereka tuh masuk ke alam yang bukan alamnya. Sama kayak kita manusia biasa hidup di darat, tiba-tiba kita masuk air, kita lemah. Anda bertarung dengan ikan di darat beda dengan bertarung dengan ikan di laut. Sama kayak ikan juga begitu. Ikan di laut kuat ya. Coba hiu di darat. Ya, bentar nggak apa-apain, berapa menit dia lemas, mati gitu kan. Nah, jadi sama kayak jin juga begitu. Ketika masuk ke manusia dia lemah dan bisa dikalahkan sebenarnya gitu kan. Nah, cuman itu tadi mungkin stigma ketakutan membuat kita tuh takut gitu kan. Padahal mereka bisa dikalahkan dengan apa? Karena mereka beda alam. Nah, mereka masuk ke alam yang beda dengan alam mereka sebenarnya. Jadi guys, poinnya adalah kalau kita sebut iblis berarti itu adalah permanen ya kan ya. Iblis adalah sebutan permanen untuk bangsa jin. Dedengkotnya yang dulu itu adalah yang hidup hingga sekarang hingga ke zaman yang mana itu adalah dulu yang membangkang pada Tuhan, yang tidak kepada Allah, yang tidak mau sujud untuk menghormati Adam, ciptaan Tuhan yang Allah yang derajat lebih tinggi dibandingkan bangsa jin dan malaikat. Nah, setan adalah pengikutnya iblis yang mana itu label yang tidak permanen. Bisa permanen kalau orang itu memang tujuannya untuk hidup itu bermaksiat. Tapi kan apa sangat jarang sekali terlihat orang seperti itu. Minimal pas bayi dia pasti minimal dia itu suci, ya. Anda lihat ada anak bayi itu yang baru lahir atau umur 2 bulan 3 bulan tuh punya niat membunuh, aku harus bunuh orang gitu, aku harus korupsi, kan nggak ada. Paling itu dia ketika mengerti baru dia mulai mungkin kalau dia jahat punya niat itu atau terpengaruh gitu kan. Jadi makanya saya katakan tidak ada label setan yang permanen. Minimal ketika manusia itu atau jin itu masih bayi. Itu nggak permanen. Tapi iblis permanen. Karena mereka tuh memang label itu melekat ketika itu. Ya. Mereka sebut iblis itu ketika mereka membangkang perintah Tuhan untuk sujud menghormati Adam. Itu mereka sebut sebagai iblis gitu kan. Nah, label mereka tuh melekat hingga akhir zaman. Kalau setan tidak. Ya, itu adalah periodik. Kalau dia bermaksiat terus ya berarti periodenya panjang gitu kan. Selama dia bermaksiat dia dilabeli sebagai setan guys. Itu dipahami. Jadi kalau film horor itu ya jadi kalau Anda melihat film horor ya ada adegan misalnya manusia itu kerasukan atau manusia itu bermaksiat, itu setan tuh dalam bentuk manusia. Setan dalam bentuk manusia. Dan kalau setan yang dalam manusia kerasukan itu berarti setannya dua. Bukan dua ya, satu berarti. Jadi setan itu jin yang masuk ke manusia itu yang setannya, manusia nggak setan, manusia hanya Nasuki. Jadi beda kan ya. Jadi kalau kita mau sebut manusia setan adalah ketika dia bermaksiat, melanggar apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan larang dikerjakan, itu setan, manusia itu setan. Tapi ketika dia dirasuki oleh jin, bangsa jin, dia bukan setan, dia tetap manusia, bukan setan. Yang setannya adalah jin tadi, karena dia melanggar aturan. Ya, mengaturan. Dia tahu nggak boleh kalau manusia mengganggu manusia, dia ganggu juga. Berarti dia jinnya, jadi jin itulah setannya. Manusia itu nggak setan. Jadi kalau Anda lihat orang kerasukan itu bukan setan. Nggak boleh disebut orang kerasukan sebagai setan karena mereka itu adalah korban juga. Orang kerasukan adalah korban dari bangsa jin yang dilabel sebagai setan itu, yang mengganggu manusia dengan merasuki tubuhnya.
Nah, tapi untuk penampakan, misalnya ada penampakan pocong atau ya penampakan lain lah di dunia nyata atau di film, nah, itu ada dua label. Itu jin iya, setan iya. Karena di saat bersamaan dia tuh adalah jin yang label setan. Karena dia memang pertama asli bangsa jin, nggak bisa diubah lagi fakta itu, bangsa jin memang. Ya, karena mereka tuh beda alam sama kita dan mereka masuk alam kita. Mereka adalah bangsa jin. Tapi setannya tuh hanya ketika mereka mengganggu manusia, gitu. Periode itu. Jadi saat itu kita sebut setan, tapi ketika dia bangsa jin ganggu lagi, dia tidak jadi setan lagi, dia balik kepada jin yang normal gitu guys. Label itu kita cabut dari dirinya gitu. Sama kayak koruptor. Koruptor tuh kita korupsi dia, kita sebut koruptor. Ketika dia sudah tobat nggak korupsi lagi, kita nggak sebut dia sebagai koruptor. Yang ada mungkin mantan koruptor. Atau kalau kita sebut ini mungkin mantan setan gitu guys. Nah, jadi itu harus dipahami. Jadi ada sedikit malam Jumat ini kajian tentang setan ya. Setan dan menyerempet pada iblis. Tapi ini sekaligus dua lah. Iblis dan setan. Biar Anda paham apa itu iblis, apa itu setan, dan apa beda antara keduanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.